Pemirsa, pada pernyataan pamungkasnya di debat kedua Pilpres 2019 tadi malam, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku rela jika ratusan ribu hektar lahan tanahnya yang berstatus HGU diambil alih oleh negara demi kepentingan rakyat. Lalu apa saja peran negara dalam mengatur tata kelola kepemilikan lahan di Indonesia? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah tersambung melalui saluran telepon ada Wakil Ketua TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate. Selamat siang Bang Joni. Selamat siang Ade, selamat siang Zakia. Ya, Bang Joni, ketika kemudian statement dikeluarkan oleh Pak Jokowi terkait kepemilikan lahan oleh Prabowo Subianto, ini sebetulnya ide dari TKN atau justru ini memang ide spontan, pernyataan spontan dari Joko Widodo? Nah, saya kira itu satu proses yang dinamis dalam debat, di mana satu reaksi spontan aja dari Pak Jokowi. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi agar pendengar, ya pemirsa semuanya, rakyat, masyarakat itu menangkap dengan cepat. Yang dimaksudkan Pak Jokowi adalah kebijakan Pak Jokowi soal redistribusi lahan kepada masyarakat. Ya, hutan-hutan itu dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Ya, tidak dikelola oleh konglomerasi atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Sedangkan Pak Prabowo menanggapinya terbalik, gitu. Bahwa berbeda konsepnya, namun kembali ke Undang-Undang Dasar. Apa yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo dalam Undang-Undang Dasar? Karena yang dilakukan ini mau digambarkan oleh Pak Jokowi, ini paradoks ya. Di satu sisi ngomong soal keberpihakan kepada rakyat kecil, tapi di sisi yang lain selama ini hutan itu dikuasai oleh konglomerasi. Pak Jokowi tidak melakukan itu. Baik, Bang Joni asal muasal dari 220.000 hektar di Kalimantan dan juga 120.000 hektar di Aceh ini, asal muasalnya seperti apa sih di era sebelumnya pembagian lahan ini? Kalau dulu ini mungkin era jauh sebelumnya ya, saya sendiri tidak tahu sudah berapa lama Pak Prabowo tadi malam mengakui ya betul bahwa menguasai lahan itu. Tapi itu lahan dikuasai sejak kapan dalam bentuk HGU? HGU itu biasanya puluhan tahun. 30 tahun biasanya. Berarti ini sudah lama dan bukan dalam pemerintahan Pak Joko Widodo gitu. Nah, penguasaan HGU ini sebetulnya apakah itu digunakan untuk hutan tanaman industri, apakah HPH, apakah untuk kebun kelapa sawit, itu memang sertifikasinya sertifikasi HGU. Tanah dimiliki oleh negara, penguasaan yang diberikan kepada perusahaan yang diberikan kepada konglomerasi. Nah, hal yang sama ya dalam model yang sama, tetapi Pak Jokowi tidak memberikannya kepada konglomerasi, tapi memberikan kepada rakyat kecil melalui redistribusi asetnya. Jadi ini sebetulnya keberpihakan Pak Joko Widodo sebagai presiden, sebagai kepala negara, bahwa pasal 33 itu harus diimplementasikan dengan benar dan berpihak pada rakyat gitu. Baik. Bang Joni, apakah Anda tahu persis 220.000 hektar di Kalimantan dan 120.000 hektar yang ada di Aceh Tengah itu bentuknya apa saja? Lahan apa? Sawitkah, hutankah, atau seperti apa? Saya mohon maaf, saya tidak tahu persis itu, lebih bagus itu ditanyakan kepada Pak Prabowo yang sudah mengakuinya. Tapi kalau 220.000 hektar itu kemungkinan sudah lama sekali dalam bentuk HPH ya, yang atau kemudian berubah menjadi hutan tanaman industri. Karena luas itu sangat besar. Demikian pula mungkin di Aceh. Kalau sawit biasanya sudah lebih kecil, sekitar 20.000 hektar. Baik. Tapi kemudian pembelaan dari Prabowo sendiri, Bang Joni, ini adalah hanya HGU, tetap milik negara. Ini bagaimana menjawabnya, Bang Joni? Nah, memang Pak Jokowi Dodo juga melakukan yang sama. Ini hutan bukan diberikan pada rakyat kecil, tapi pengusahaannya yang diberikan kepada rakyat kecil. Ya, hak guna usahanya tidak diberikan kepada konglomerat, tapi hak guna usahanya diberikan kepada rakyat kecil melalui kooperasi sebesar 5 hektar per kelompok masyarakat, per koperasi, kelompok tani dan seterusnya. Tidak diberikan ratusan ribu hektar kepada satu orang yang menguasainya. Baik. Bang Joni, Anda mengatakan tadi Presiden Joko Widodo sangat concern terhadap untuk sertifikasi untuk masyarakat kecil, tidak untuk konglomerasi dan juga konglomerat.
Nah, untuk yang sudah terlanjur, katakanlah seperti yang HGU yang dimiliki oleh Pak Prabowo, lalu kemudian juga Pak Prabowo sendiri bilang kalau memang ini diambil oleh negara akan direlakan begitu, ini akan ada tindak lanjutnya tidak? Nah, kalau HGU sudah ada aturannya, memang negara akan dikembalikan kepada negara setelah masa HGU-nya berakhir. Dan negara harus menghormati itu, karena itu bagian daripada komitmen negara terhadap dunia usaha. Tidak bisa dirampok begitu saja. Kalau mau diambil alih harus melalui mekanisme bisnis seperti seharusnya. Tetapi bagi lahan-lahan atau hutan yang belum diambil, ya inilah yang dilakukan redistribusi oleh Pak Joko Widodo. Sedangkan yang sudah dikuasai itu silakan diteruskan dan melaksanakan kewajibannya dengan benar, membayar pajak dengan benar, menjaga lingkungan dengan benar. Itulah yang menjadi domain presiden. Tapi ya Pak Jokowi tentu tidak akan ya dengan serta-merta mengambil alih semuanya, baik usaha harus kita jaga. Pak Jokowi akan menjaganya dengan baik. Baik, Bang Jody, statement Ya. Pak Jokowi ini spontan atau memang direncanakan? Apakah ini memang pernyataan atau pertanyaan skakmat pada debat malam tadi? Ya ini kan seperti kalau main bola ya. Pada saat di garis 12 penalti ada kemelut gawang, ya dimanfaatkan dengan baik oleh yang lincah, striker yang lincah. Pak Joko Widodo lincah di dalam debat, sehingga ada kesempatan itu langsung digunakan dan ditanya secara spontan. Ya, Pak Jokowi tidak berarti tidak berpihak pada konglomerasi, tetap berpihak pada konglomerasi ya. Tetapi keadilan ya yang menjadi perhatian karena pas selama ini ada itu menanggapi rasa ketidakadilan masyarakat. Nah, disinilah kehadiran negara untuk berpihak tata kelola hutan, tata kelola lahan yang berpihak pada rakyat kecil. Pak Joko Widodo melaksanakan itu secara konsisten. Ya melalui dua programnya, redistribusi aset untuk hutan dan yang kedua sertifikasi lahan masyarakat agar nilai keekonomian lahannya menjadi lebih baik dan kepemilikannya menjadi secara hukum menjadi lebih tegas. Gitu. Baik, terima kasih Bang Jody G. Plate telah menyediakan waktu bersama kami di Metro Siang.